Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak ada yang stres lagi dan panik-panikan lagi. Anda sudah masuk ke selusi hutang, insya Allah kita akan seimbangkan nanti. Bagaimana cara si debt collector menekan Anda dan bagaimana pula cara saya untuk menyemangati Anda. Tapi dengan catatan Anda harus support channel ini, Anda harus aktifkan notifikasinya karena saya mengupdate video itu hampir setiap hari ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah saya mau bertanya dulu, siapa yang gagal bayar? Masih di seputaran 15 pinjol legal yang kemarin saya bilangin. Ada itu nih, saya catat ya, nanti teman-teman boleh isi di kolom komentar. Siapa yang gagal bayar di sini? Di Akulaku, Kredipo, Shopee, Kredit Pintar, ada Kami, EasyCash, ada Pundi, 360 Kredi. Uatas, ada Modal, Pinjam Duit, Rupiah Cepat, Julo, Singa, dan Bantu Saku. Siapa yang gagal bayar di 15 pinjol ini? Isi di kolom komentar ya, silahkan Anda curhat di situ. Kenapa saya mengambil 15 pinjol ini lagi? Karena saya mau menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang ada yang bertanya dia punya hutang kayak di pinjol-pinjol legal. Habis itu bagaimana? Kan bingung ya kalau ada 15 aplikasi ini misalnya telat bayar, tidak mampu bayar, gagal bayar, saya harus ngelakuin apa nih? Ya, atau malah saya duduk di depan rumah nungguin DC datang, atau bagaimana Bang? Boleh ya, Anda simak ini sampai habis dan jangan lupa untuk disupport dulu. Saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan, gak usah ragu juga, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti di situ akan ada adminnya yang akan mengarahkan Anda bagaimana kalau tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, apa yang harus dilakukan supaya tidak merugikan diri Anda sendiri terlalu jauh. Ya, dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Oke, saya ambilin dulu curhatan dari Instagram ya, yang mana di Instagram mungkin teman-teman semuanya lagi nungguin balasan DM-nya, tapi harap sabar ya karena saya membalas itu dari bawah ke atas. Jadi bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah otomatis yang saya balas itu yang terbaru aja, kasihan yang paling terlama. Ya, itu masih banyak yang terlama karena memang numpuk banget, dan Anda tahu kan jempol saya ini besar banget, jadi untuk ngetik itu susah dan lama, dan lagian kita untuk menjawab persoalan pinjol itu tidak bisa asalan, memang harus kita cerna juga karena orang yang bertanya itu dia mengharapkan ada mendapatkan petunjuk gitu loh. Jadi sama saya ibaratkan kalau Anda terjebak pinjol sama kayak orang lagi sakit. Orang lagi sakit, obat apapun yang kita berikan itu pasti mereka telan. Bagaimana kalau obat itu racun? Makanya harus hati-hati banget. Ya, jadi teman-teman juga harap mengerti. Itu kan selalu saya dibom di ruangan komentar di Instagram ya, Bang, DM saya cek, DM saya cek. Iya, saya cek, sabar. Harap sabar aja, sabar, karena saya sendiri loh. Ya, kalau mau cepat-cepat itu admin saya banyak gitu loh. Tinggal Anda hubungi di nomor yang ada di layar juga boleh. Ya, oke. Kita bacakan ini dulu karena dia menyangkut masalah pinjol legal. Yang mana pinjol legal ini dan juga dia membahas juga di TV One kayaknya ya. Yang bahaya itu adalah pinjol legal, tolong diusut tuntas. Oke, kita dari atas dulu lah biar nggak terputus dia. Tolong dibantu usut tuntas pinjol-pinjol legal yang kebal hukum OJK. Der TV One ya. Oh, berarti dia nyuruhin untuk ke TV One-nya. Oke lah, kita sampaikan ya. Yang meresahkan itu justru pinjol legal dan tidak pernah cukup bukti bila sudah diadukan ke OJK. Benar, setiap kali kita melaporkan kejanggalan-kejanggalan tentang pinjol legal ke OJK, selalu OJK menepis tidak memenuhi bukti. Padahal sudah jelas ya. Makanya saya lebih memposting itu ke postingan Instagram. Mana aja pinjol legal yang nyebutkan nama aplikasi, saya posting semua tuh biar OJK numpuk bukti kan. Untuk melaporkan pinjol ilegal sangat mudah karena pinjol ilegal mengancam dengan terang-terangan dan mudah mendapatkan bukti. Ya, saya juga bahas perbedaan ancaman pinjol legal dan ilegal adalah pinjol ilegal menyebutkan nama aplikasi, pinjol legal tidak. Itu aja yang Anda bedakan. Kalau Anda mendapatkan ancaman buta, sudah jelas itu pinjol legal. Anda tinggal lihat aja pinjol mana Anda yang galbay saat itu. Jatuh tempo. Yang susah itu membuktikan ancaman penagihan pinjol legal. Mereka sebar data dan mengancam tanpa menampilkan nama perusahaan. Contoh, saya lampirkan attachment di mana
Nama baik tercemar dengan menyebar hoax ke semua kontak saya tanpa jelas nama pinjolnya. Foto saya, suami saya diambil dari Facebook saya, gambar dan nama saya di blur, oke? Saya pemakai hanya pinjol legal yang terjebak gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang. Pinjol legal yang tertunggak saat ini karena tidak mampu bayar adalah 1. Kredivo, 2. Ada Kami, 3. Bantu Saku, 4. Pinjam Duit, 5. Pin Plus, 6. Uatas, 7. Rupiah Cepat, 8. Indodana, 9. Julo, dan 10. Aku Laku, 11. Tunaiku. Ya, yang kita bahas tadi juga, ini juga masuk juga di dalam hal ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman semuanya yang terjebak di Aku Laku, Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Ada Kami, Easycash, Ada Pundi, 360 Kredit, Uatas, Ada Modal, Pinjam Duit, Rupiah Cepat, Julo, Singa, Bantu Saku. Ya, apa yang harus dilakukan kalau sudah telat bayar dan tidak lagi mampu bayar? Yang pertama saya harus tekankan dulu buat teman-teman semuanya, ini saya sampaikan ya, Anda harus sematkan, berhenti gali lubang tutup lubang. Itu yang paling pertama. Kalau Anda terus-terusan menggali, Anda akan terjebak dengan meluasnya hutang Anda nanti. Karena untuk menutupi satu aplikasi Anda butuh 2 galian. Ya, bayangin untuk menutupi 2 aplikasi Anda butuh 4 galian. Begitu seterusnya, gimana tidak seperti ini? Pramiknya yang awalnya 1 ke bawah menjadi 20. Ya, yang awalnya hanya 2 ke bawahnya menjadi 30. Karena dia ngambang terus. Untuk nutupi satu aplikasi kita butuh 2 aplikasi, kadang bisa lebih. Ya, ini sudah trik. Ya, supaya Anda tidak bisa lagi lepas dari pinjaman online. Kalau kemarin-kemarin OJK menyampaikan masih banyak pinjol legal yang belum memanfaatkan yang namanya credit scoring, benar banget. Sehingga orang-orang malah banyak terjebak lebih dari 5 aplikasi. Harusnya dari si pinjol, mereka harus mempunyai credit scoring. Ya, mereka bisa masuk ke fintech data center atau pusat data fintech lending menjadi patokan dasar mereka, atau mereka bisa mempertimbangkan dari Slick dan BI Checking yang mana bebas untuk mereka akses diberikan oleh OJK. Ya, sebagai bahan pertimbangan supaya tidak ada lagi orang yang terjebak lebih dari 5 aplikasi. Alhasil adalah tidak terjadi. Seakan-akan Anda sudah dijerumuskan dalam hal ini. Ya, pencairan pinjaman Anda yang pertama dengan pencairan pinjaman yang kedua selalu berbeda. Inilah yang memicu di awal kenapa orang bisa terjebak dengan hutang yang sampai puluhan juta. Terus apa bang yang harusnya kita lakukan saat kita telat bayar, tidak mampu bayar, belum ada uang? Yang penting berhenti gali lubang tutup lubang. Ini yang paling terpenting dulu. Habis itu lagi ada juga, dan tak jarang juga saya menemukan beberapa curhatan dari teman-teman adalah, bagaimana kalau kami menjual aset yang ada bang? Oke, Anda menjual aset itu nggak ada masalah demi menutupi hutang-hutang Anda. Hanya saja ini tidak ada jaminan hutang Anda akan benar-benar selesai. Bahkan ketika kita minta tolong aja sama OJK, nih ayo jembatani, tolong jembatani permasalahan kami supaya ini bisa benar-benar clear. OJK nggak ada. Ketika Anda melapor ke OJK, OJK lempar kembali ke aplikasinya. Ini yang membuat meragukan. Banyak juga orang sudah berupaya pinjam di bank, pencairan di bank sampai puluhan juta, menutupi aksi pinjol tidak selesai. Ada juga yang sudah menjual emas mereka, ada juga yang sudah menjual motor dan mobil mereka, hutang pinjol nggak selesai ya. Anda boleh lihat di kolom komentar, saya mau pertanyakan. Siapa yang sudah pernah berupaya menyelesaikan hutang pinjol dia, tapi hutang ini tidak pernah selesai? Isi di kolom komentar. Ada saja tambahannya. Ya, Anda isi di kolom komentar. Umumnya orang yang masuk kepada saya hari ini bukan berarti Anda tidak pernah membayar pinjol sama sekali. Justru karena Anda sudah habis-habisan karena pinjol dan Anda berada di titik mentok, kenapa ini tidak pernah mau selesai? Semakin kita bayar bunganya makin kejam. Semakin kita bayar ada aja uang silumannya. Ya, itu juga harus teman-teman pikirkan. Bukan saya melarang Anda untuk menjual aset, tidak, silahkan ya, tapi pikirkan lagi ya, jangan sampai Anda jual rumah habis itu Anda nggak ada lagi tempat tinggal jadi gelandangan. Ini Anda pikirkan dengan matang, karena tidak ada jaminan. Oke, Anda jual rumah, ini selesai, nggak ada yang bisa jamin. Anda boleh tanya ke OJK, OJK saya jual rumah saya mau selesaikan nih pinjol, menjamin atau tidak? Kalau OJK bilang oke, kita jamin. Kalau seandainya atau suatu saat ada lagi hutang saya yang mana ini tidak pernah saya pinjam, bagaimana? Ini kan banyak kejadian.
dia sudah menyelesaikan. 2 bulan, 3 bulan kemudian, ada saja dari aplikasi yang mana aplikasi ini tidak pernah dia pinjam. Tiba-tiba dia ditagih. Ya, dengan dalih data dia lengkap semuanya di sana. Ini paling kejam lagi. Makanya teman-teman boleh pertimbangkan dengan matang lagi. Yang pertama, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau mau menjual headset, pikirkan dengan matang dan carilah banyak referensi biar ini bisa lebih mempertegas Anda. Ya. Sesingkat pengetahuan saya selama ini, banyak dari subscriber saya yang sudah berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutang pinjol mereka, yang terjadi juga tidak akan selesai, akhirnya dia kembali lagi ke saya. Saya menyesal, Bang. Saya kehilangan aset saya. Saya sudah habis duit banyak. Pinjolnya nggak pernah selesai, Bang. Yang ada malah menjadi-jadi. Bayangin hanya sebatas tinggal 100.000 bisa pula ditagih 1 juta lagi. Ya, itu untuk yang kedua. Habis itu lagi, kalau memang Anda sudah tidak mampu lagi membayar hal ini, Anda juga harus mempertimbangkan beberapa tekanan yang akan mereka berikan. Seperti pengancaman. Pengancaman ini tidak bisa dipisahkan dari orang yang telat bayar pinjol. Asalkan Anda sudah telat bayar pinjol, ancaman pasti masuk. Baik ancaman itu secara fisik maupun secara verbal. Ataupun ancaman dengan sifatnya mempermalukan. Ya, ini pasti selalu Anda dapat. Makanya saya butuh di sini adalah ketenangan pikiran Anda dalam mencerna ancaman yang selalu dikirim oleh debt collector. Karena Anda yang mendapat di situ. Kalau Anda kirimin satu persatu, takutnya nggak sempat waktu untuk saya meluruskan hal itu. Makanya dibutuhkan ketenangan pikiran dan logika teman-teman semuanya untuk menimbang setiap ancaman yang dikirimkan oleh debt collector. Ini nggak bisa dipisahkan lagi. Saya perhatikan, asal sudah pinjol, Anda pasti akan mendapatkan tekanan. Mau itu tekanan fisik maupun verbal, maupun itu pengancaman. Ya, yang sifatnya mempermalukan. Pasti ini tidak bisa dipisahkan dari Anda. Ya, Anda cerna dulu. Apa yang mau dicerna, Bang? Pertimbangkan lagi. Lihat lagi. Apa poin mereka? Misalnya mereka mencaci maki Anda di atas, lihat poin bawah. Jangan paksakan diri Anda mencerna kalimat yang ada di tengah, tapi lihat poin bawah. Karena selalu saya perhatikan, poin bawah, debt collector selalu menyematkan, bayarkan tagihan Anda. Berarti poin atas gugur karena poin bawah. Karena tujuan mereka cuma satu, tagihan. Poin atas nggak usah Anda pikirkan lagi. Kayak gitu kita menimbangnya. Habis itu lagi, kita boleh aja merasakan ketakutan. Yang namanya manusia tidak terlepas dari rasa takut juga, rasa cemas dan rasa khawatir. Tapi Anda timbang lagi juga. Mana yang pantas untuk kita takuti dan mana yang tidak. Jangan terlalu berlebihan rasa takut. Ingat, hutang piutang adalah urusan perdata, one prestasi. Ya, karena Anda dibebankan bunga dan denda ketika telat bayar. Ya, jadi jangan Anda pikirkan soal penjara, jangan Anda pikirkan Anda dibilang penggelapan uang, melarikan uang perusahaan. Ini Anda harus pikirkan dengan matang. Ya, ini dilakukan debt collector, gimmicknya simpel aja gitu loh. Tujuan debt collector simpel aja. Supaya Anda bayar tagihan. Pasti disematkan bayarkan tagihan Anda sebelum jam sekian. Kalau nanti saya lihat Anda tidak membayarkan juga, siap-siap. Berarti dia hanya tujuannya menagih juga. Ya. Makanya tidak semua kalimat ini yang harus kita cerna. Habis itu lagi, ini juga nggak kalah penting juga. Ancaman-ancaman buta yang selalu dilemparkan oleh debt collector. Kenapa saya bilangin ancaman buta? Ancaman tidak tahu dasarnya dari mana. Tidak tahu aplikasinya apa. Tidak jelas juga mereka tagih berapa. Orang-orang pada ketakutan. Ini juga perlu pertimbangan logika yang lebih matang. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Jadi jangan dianggap sepele hal-hal ini. Justru hal yang kecil-kecil seperti ini, kalau Anda tidak bisa memaksimalkan ketenangan pikiran Anda, ini bisa berpengaruh loh, mentok banget. Dan saya tidak pengen lagi ada subscriber saya ataupun saudara saya yang satu tanah air ini besok muncul beritanya gantung diri. Saya nggak mau. Ya, makanya hari ini saya tekankan buat Anda, jangan ada lagi dengan hal-hal seperti itu. Ya, gagal bayar pinjol Anda sudah dipersiapkan, risikonya sudah dipersiapkan buat Anda. Jadi jangan Anda bentuk risikonya sendiri, yang mana risiko itu malah merugikan diri Anda. Ya, tolong tekankan baik-baik ke diri teman-teman semuanya. Jangan ada lagi. Anda harus perhatikan, kalau sudah ancaman buta, ya sudah. Secara dari satu sisi yang mau kita nilai adalah, kenapa debt collector melakukan penagihan pengancaman tidak menyebutkan nama aplikasi? Itu yang harus Anda nilai. Berarti ada sebuah ketakutan di balik ini. Ya, debt collector sedang ketakutan melakukan penagihan kepada diri Anda.
Mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Dan habis itu Anda juga harus tanya ke diri Anda. Sedangkan dia aja menagih ketakutan, bagaimana pula saya harus takut juga dengan hal ini? Saya takutnya karena apa? Aplikasi apa? Ya, itu untuk yang kedua. Yang ketiganya lagi, ketika Anda mendapatkan ancaman-ancaman buta seperti ini, Anda juga harus pikirkan. Harusnya Anda tertawa melihat kebodohan debt collector. Gimana tidak bodoh? Mereka melontarkan ancaman tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Kalau seandainya si debetur mau bayar, emang debetur mau bayar kemana? Kan gak jelas aplikasinya ini apa. Ya, makanya ini adalah suatu kebodohan dari debt collector. Ini juga harus dipertimbangkan lebih matang lagi oleh teman-teman semuanya. Jangan asal cerna, jangan asal takut. Ya, makanya nggak usah terlalu melebar mencari solusi, itu nggak terlalu melebar. Ikuti aja satu atau dua yang benar-benar satu pemahaman dengan Anda, supaya tidak banyak referensi. Ya, kalau Anda terlalu banyak referensi nantinya malah yang gangguan diri Anda sendiri. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Karena saya perhatikan makin kesini makin gila. Ada orderan fiktif, sedot WC, pemadam kebakaran yang dikirim, ambulan. Ya, sebenarnya ini bukan masalah Anda lagi. Ini masalahnya sudah besar sebenarnya. Ini seharusnya yang menangani adalah pihak kepolisian. Itu bukan masalah Anda lagi sebenarnya. Sudah menjadi masalah dari pihak kepolisian. Karena sudah banyak merugikan segala pihak. Dan begitu juga buat saudara-saudara saya yang berprofesi sebagai ojek online atau sebagai petugas damkar dan segala macam. Ini soal informasi-informasi seperti ini, tolong dicari kevalitannya. Itu kan juga bukan rahasia lagi ya. Banyaknya orderan fiktif yang dilakukan oleh debt collector pinjol. Ya, nanti Anda bisa cancel atau bagaimana, takutnya Anda malah rugi. Anda sudah beli makanan, si debeturnya atau calon pelanggan Anda tadi ternyata bukan dia yang mengorder, kan kasihan gitu loh. Ya, dan ini juga harus menjadi pertimbangan matang bagi pemerintah. Begitu beratnya orang-orang disiksa karena telat bayar pinjol. Pertimbangkan lagi untuk menambah pinjaman online. Kalau bisa saya sepakat, pinjol harus dihapus. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau setuju, viralkan hal ini, boomingkan. Ya, karena kalau nggak viral, nggak akan ditengok, tidak akan pernah dilirik sama sekali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terutama bagi Anda yang galbay di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi. Itu adalah pinjol yang viral-viral saja, yang mana paling banyak orang-orang meminjam di situ. Ya, sisanya Anda boleh isi di kolom komentar. Bagaimananya saya akan bikin video kelanjutannya. Step apa lagi yang kita lakukan setelah pemikiran kita tenang, kita telah menepis semuanya. Apalagi nih buat kedepannya, saya akan bikin video lanjutan supaya teman-teman bisa mengikuti jalur yang sebenar-benarnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.